Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kira harus berbicara yang baik. Jangan berbicara buruk pada orang Islam manapun. Jangan mengatakan ini ada ulama yang belum keluar, kemudian kita mengatakannya kiai ini belum dapat hidayah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Orang yang sudah mengatakan asyhadu alla ilaha illallah itu sudah dapat hidayah berarti. Belum keluar ya. Belum keluar gitu aja, jangan bilang belum dapat hidayah, itu menyakitkan hati orang namanya. Belum dapat hidayah, Masya Allah. Ini bahasa karkun ini begini ini. Makanya doanya nggak makbul. Kepada temannya sendiri, ini karkun sejuk, ini karkun panas, karkun anget, karkun apa. Ini tinggalkan itu kata-kata itu. Insyaallah mulai kan? Dan kata-kata karkun itu sendiri tinggalkan. Karena itu kata-kata itu akan memecah belah umat, seolah-olah kita ini kelompok tersendiri. Tidak. Orang yang sudah pernah keluar, orang yang belum pernah keluar, gitu aja. Jangan bilang karkun apa karkun itu. Syekh Ilyas rahimahullah ditanya, ini gerakan kamu itu namanya apa? Tidak ada namanya. Kalaupun boleh dikasih nama, ini namanya belajar memperbaiki iman, memperbaiki amal. Nah, itu aja. Jangan dibiasakan ngomong, ini jamaah tabligh ini, sudah ikut jamaah tabligh belum kamu tuh? Jamaah tabligh ini zaman Nabi apa ada jamaah tabligh gitu. Tabligh ada, loh jamaah tabligh ini enggak ada. Kita inginnya seluruh umat Islam semuanya tabligh semua. Bukan mau bikin jamaah tabligh. Insyaallah mulai kan? Kata-kata yang bisa menjadikan kita ini terpisah dengan umat, ini kita jauhi semuanya kan. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Ini Allah mengenalkan nabinya kepada umat. Ini Muhammad ini dari kalangan kamu sendiri. Nah, kita pun harus begitu semuanya kan. Bagaimana kita ini dengan seluruh umat Islam itu menyatu seperti kalangan sendiri. Bagaimana kita bikin suasana di kalangan orang-orang yang sudah dakwah ini bahwa para ulama itu semua ulama kita. Bagaimana kita buat suasana di kalangan para ulama bahwa orang-orang dakwah itu murid-murid saya itu nggak apa-apa, insya Allah nggak apa-apa. Itu murid-murid saya, sering ke tempat saya. Itu yang dikehendaki para masyayikh itu begitu. Insya Allah kan? Jangan sekali-kali kita bikin kelompok. Ini akan jadi musibah kepada kita. Karena yadullah ma'al jamaah. Kita ini dengan seluruh umat Islam itu harus berjamaah. Seluruh umat Islam di mana saja. Kita cintai mereka sesuai dengan tingkatannya masing-masing. Orang baru asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, harus kita cintai. Kalau dia sholat, maka cinta kita harus kita tingkatkan. Kalau dia mau zakat, cintanya harus tambah. Kalau dia ulama, cintanya harus tambah. Kalau dia orang takwa, cintanya harus tambah. Sesuai derajat agamanya masing-masing. Insyaallah mulai kan? Ini muasyarah. Kemudian yang terakhir, cek akhlak. Cek akhlak. Saya ini masih ada akhlak itu sikap hati. Tawadu, ya, merasa orang lain itu lebih baik, apa saya itu merasa saya lebih baik. Kalau saya merasa saya lebih baik, berarti saya sombong. Orang sombong nggak akan dapat nusratullah. Itu lebih baik dari saya, itu lebih baik dari saya. Sampai yang ngantuk tidur itu pun lebih baik dari saya. Karena dia malam banyak tahajud, sehingga akhirnya tidur. Atau karena dia sangat cerdas, sehingga sudah hafal semua
sehingga tidak mau dengar. Itu lebih baik dari saya. Insya Allah, kalau ada orang itu kelihatan kepalanya berat sehingga terus ditaruh di bawah, terus ini orang lebih baik dari saya. Ini berarti otaknya banyak sehingga terasa berat di kepalanya. Ilmunya ini banyak ini. Kalau saya ilmunya sedikit, maka enteng kepalanya. Begitu. Ini untuk santri khusus ini, orang-orang kampung jangan marah, ini untuk santri khusus. Santri kalau tidak dibinikan nggak paham. Jadi semulaikan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita ini dalam menghadapi masalah kembali kepada Allah, cek ibadah kita, cek muamalah kita, cek muasyarah kita, cek akhlak kita. Apapun masalah yang kita hadapi, akhirnya selesai. Insyaallah malaikat. Sebagaimana yang mulia Nabi Agung sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana para sahabat, sebagaimana orang-orang soleh terdahulu, ketika mereka pegang agama itu sungguh-sungguh. Bukan para nabi itu tidak punya masalah, banyak masalah, tapi masalahnya semua selesai dengan baik. Bukan para wali-wali Allah itu nggak punya masalah, banyak masalah. Asyaddun nasi bala'an al-anbiya tsumal amsal tsumal amsal. Para nabi itu masalah paling banyak. Kemudian orang-orang yang mulia-mulia pengikut mereka itu yang paling banyak masalah. Tapi ketika mereka dalam menghadapi masalah kembali kepada Allah, perbaikan amal, akhirnya semua masalah selesai. Insyaallah kita niat belajar semuanya. Ini baru pembicaraan. Prakteknya nanti di dalam kita keluar di jalan Allah. Ketika kita mau menghidupkan masjid di makomi kita. Kalau kita dengan cara ini, wes toh, masalah apa saja yang digambarkan oleh Sayyidina Abdullah bin Abbas, orang yang berpegang dengan agama, kalaupun bumi jadi besi, langit jadi tembaga, kemudian langit ditimpakan ke bumi, maka ada jalan keluar juga, katanya. Akan ada jalan keluar juga. Amalan-amalan yang kita buat sekarang itu akan dijadikan oleh Allah asbab datangnya nusratullah untuk waktu-waktu yang akan datang. Amalan yang kita buat malam ini nanti akan dijadikan asbab oleh Allah datangnya pertolongan-pertolongan Allah untuk besok. Amalan yang kita buat besok akan jadi asbab datangnya pertolongan-pertolongan Allah pada waktu malamnya. Terus begitu sampai kiamat, sampai akhirat. Maka Nabi bercerita ada 3 orang yang masuk gua karena kehujanan dalam perjalanan. Kemudian guanya amblek, tertimbun batu. Tapi orang 3 ini semua punya amalan. Maka dia berdoa, ya Allah, saya itu punya amalan, khidmat sama orang tua saya habis-habisan. Ringkasnya begitu panjang ini. Kalau amalan saya ini engkau terima, ya Allah, bukalah pintu gua ini. Batu yang menutup gua ini engkau buka. Maka kretek, terbuka sedikit. Yang satu, ya Allah, saya dulu mau berbuat zina, ya Allah, saya sudah bayar mahal, tapi ketika mau berbuat zina teringat engkau enggak jadi. Ya Allah, kalau ini engkau terima, ya Allah, kalau ini ikhlas karena engkau, bukalah pintu gua ini. Kretek, buka lagi. Satu lagi doa, ya Allah, saya dulu punya buruh, ya Allah, dia punya uang di tempat saya, uangnya saya jaga, saya kembangkan sehingga jadi banyak, dan semua saya serahkan sama dia. Ya Allah, kalau ini ikhlas karena engkau, bukalah pintu gua. Kretek, keluar.
Karena yang di dalam gua itu 3 orang, maka 3 orang harus doa semua. Karena dalam jamaah kamu itu 10 orang, maka 10 orang harus doa semua. Jangan ini 2 orang doa, yang lain tidur ngorok ke warung. Tiga orang masuk gua, maka 1 orang doa gretek, ini belum bisa keluar. 2 orang doa gretek, belum bisa keluar. 3 orang semua doa, keluar. Maka orang dakwah ini bukan hanya doa, tapi doa ngajak doa. Bukan hanya perbaikan dan ngajak perbaikan. Dimulai daripada orang-orang sekitar kita sendiri. Insyaallah malaikat. Ini di dunia begitu itu. Dulu itu ada santri orang Banyuwangi sana loh. Sekarang juga masih hidup, juga sudah keluar 4 bulan insyaallah. Dia ini punya amalan. Setiap malam dia baca doa Hizb Bahar, ya Ali, ya Azim, ya Halim, ya Alim. Di mana doa ini termasuk bagian dari doa-doa para sahabat ala Ibnu Hadrami. Dia istiqomah itu, mulai di pondok itu sudah istiqomah begitu. Akhirnya dia pulang ke Banyuwangi sana. Terus dengan beberapa temannya cari ikan ke lautan, naik kapal. Di tengah lautan kapalnya pecah. Semua temannya habis gak tahu kemana. Tapi dia itu tahu-tahu ingat-ingat sudah di pantai tidur. Loh, saya kok tidur di sini tadi bagaimana? Bagaimana kapal saya? Bagaimana teman saya? Temannya kapalnya sudah habis. Wassalam. Ini dia selamat. Ini barokahnya menjaga amalan. Bukan kalau sudah dapat masalah baru Allahumma, bukan begitu. Waktu masih longgar ini buat doa-doa yang kuat dengan istiqomah. Nanti waktu ada masalah Allah jadikan amalan kita asbab datang pertolongan Allah. Beberapa tahun yang lalu saya kenal nih orang Surabaya ini. Dia istiqomah dalam dakwah. Tapi dia ini punya keampuan. Istrinya itu beranak terus saja. Nggak tahu tuh, padahal dia itu keluar aja, tapi kok istrinya kok terus brodul terus itu. Akhirnya anak ke berapa, 8 pas 9 mau melahirkan tuh istrinya nggak bisa melahirkan. Dibawa ke dokter, dokternya kau pulang, ini sudah terlalu ini, terlalu banyak melahirkan, istri kamu nggak bisa melahirkan. Emang dokternya kurang ajar juga itu. Beberapa dokter itu begitu, ini kamu nggak pulang, sudah. Orang nggak mau KB, setelah nggak bisa melahirkan datang sini, dimarahi sama dokter itu. Zaman dulu dokter-dokterannya itu dokter degleng. Akhirnya dia marah, oh kurang ajar makhluk-makhluk ini. Langsung istrinya diajak pulang sampai di rumah. Ya Allah, barokahnya saya 4 bulan ya Allah. Kalau engkau terima, keluarkan anak saya ini. Cenger, langsung keluar. Ya, gitu. Tapi 4 bulan yang tola-tole, 4 bulan dikurangi HP 10 menit, 30 menit, 3 jam, 4 jam, 5 hari. Itu apa yang 4 bulan itu? Siapa punya HP angkat tangan? Amanahkan, jangan dibawa keluar. Insya Allah nanti dihitung malaikat bukan keluar 4 bulan. Selagi masih bawa HP, tidak dihitung keluar 4 bulan oleh malaikat. Kira-kira itu. Saya bukan malaikat masalahnya. Ya. Karena waktu kita ini untuk dakwah, untuk ta'lim ta'allum, untuk ibadah, untuk islah diri, itu namanya nyolong waktu yaitu.
Ini di mana-mana itu ya nggak apa-apa kok, keluar bawa HP itu di mana-mana nggak apa-apa kok, di Temboro aja itu dipermasalahkan. Lah bagi pengen apik kok rawis kok awe. Kamu pengen baik apa enggak? Saya tanya Rasulullah kalau keluar bawa HP enggak? Para sahabat keluar bawa HP enggak? Wali Songo keluar bawa HP enggak? Wes pengen dadi opo saiki wes. Ojo ngengkel ae, wong nek ngengkel wis ora dadi. Golek alasan. Oh, tuh di mana-mana juga tidak dilarang apa. Saya ke India bawa HP ya orang-orang diam saja. Lah memang kamu dikasih tahu juga enggak mau kok, mesti diam saja tuh. Insyaallah malaikat. Jadi para masyayikh itu ngurus orang yang bawa HP itu juga sudah kesel, sudah capek, akhirnya diem dong capeknya. Jadi bukan berarti baik. Ini Syekh Abdul Wahab di zaman dulu tahun 60-an, markas Rewin itu belum ada listrik, pakai lampu kecil-kecil gitu. Dan zaman itu tuh ulama-ulama zaman itu tidak suka dengan listrik zaman itu. Karena mereka tahu kalau listrik datang, nanti televisi datang, ini datang, ini datang. Sehingga markas Rewin itu nggak ada listriknya, pakai lampu teplok itu aja. Akhirnya Syekh Abdul Wahab itu datang kepada Maulana Yusuf, Syekh, bagaimana kalau markas Rewin itu dikasih listrik? Susah saya kalau nggak ada listrik itu. Ada tamu sini gelap, terus pasang itu lampu teplok, anu repot. Orang luar negeri juga sudah banyak, kepanasan, nggak ada kipas. Maka saya Yusuf tersenyum. Ya boleh saja pakai listrik, tapi saya ingin cerita dulu. Ini ada satu negara, zaman dulu itu dongengnya anak kecil sebetulnya, tapi itu untuk perumpamaan, bukan betulan ini dongeng. Ada anak kecil, ada satu negara, di situ ada kiainya. Kiai itu bilang, ini negara ini sudah beberapa tahun tidak hujan. Gak ada hujan di negara ini, kekeringan di mana-mana. Tapi sebentar lagi akan ada hujan. Tapi hujan ini bahaya. Siapa saja yang minum air hujan ini, dia akan jadi gila. Sebentar lagi ada hujan. Maka kiai ini pun cerita sama rajanya, sama menteri-menterinya, termasuk perdana menterinya, dikasih tahu, ini akan ada hujan, siapa yang minum air hujan itu langsung gila. Akhirnya betul datang hujan. Datang hujan, semua rakyat senang minum semua. Akhirnya rakyatnya gila semua. Yang tidak gila cuman dua orang, rajanya sama perdana menterinya. Semua sudah gila semuanya karena minum air hujan itu. Maka akhirnya Perdana Menteri pun datang pada raja, Tuan Raja, sekarang seluruh negara sudah gila semua. Yang tidak gila cuma saya dengan kamu. Terus bagaimana ini? Gak punya teman kalau gak gila kita. Udah minum aja lah bareng-bareng biar gila semua. Itulah keadaan kita sekarang itu semua kan. Sebetulnya tahu kita ini kalau televisi itu nggak baik, HP itu tidak baik, sudah tahu, tapi nggak ada temannya. Gimana ya, ikut gila aja bareng-bareng. Ya. Begitulah keadaan kita sekarang itu semua kan. Karena kebatilan itu sudah begitu merajalela, akhirnya kebatilan itu sendiri sudah kita anggap barang biasa.
biasa, nggak apa-apa kan, hanya alat komunikasi, nggak apa-apa. Televisi kan kita cari beritanya saja. Kan biar tahu berita dunia, nanti bisa kita dakwah ke sana, biar tahu keadaan umat. Nggak apa-apa. Lama-lama umur kita dirampok sama televisi itu, sama radio, sama koran, majalah, habis umur kita. Anak-anak kita pikirannya jadi nyeleweng kemana-mana gara-gara itu. La ilaha illallah. Kita belajar. Syekh Amul Hasan ini fatwa rahasia ini ya. Syekh Amul Hasan itu orang tua kita di India yang wafatnya tahun 96. Hadraji, amirnya tabligh zaman itu. Beliau mengatakan selagi kita tidak mau meninggalkan televisi, radio, koran, majalah, HP, ini saya tambah kalau HP-nya, waktu itu belum ada HP, maka sulit kita menjadi orang yang takwa. Insyaallah mulai kan? Lah kita ini ingin takwa apa tidak? Kalau ingin takwa kita tinggalkan barang-barang yang ganggu pikiran kita ini. Terutama dimulai dari kita keluar ini. Insyaallah mulai kan? Lah kalau sudah takwa, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah akan kasih jalan keluar dari seluruh kesulitan kita. Kalau dakwah ada kesulitan akan selesai. Ngaji ada kesulitan ngaji pun akan selesai. Ngapalkan Quran ada kesulitan, masalah itu pun akan selesai. Apa saja kesulitan dikubur pun selesai, di padang mahsyar pun selesai, sampai kita menghadap pada Allah di surga Allah. Syaratnya takwa. Lah takwa itu kalau kita ingin takwa, syaratnya barang-barang yang mengganggu pikiran kita, hati kita yang kita buang. Kita mulai dari keluar ini. Insyaallah mulai kan? Ini maksudnya kita keluar ini barang-barang yang ganggu hati kita sehingga hati kita lupa kepada Allah, kita buang. Yang mengganggu pikiran kita sehingga kita ini mikir dunia saja nggak mikir akhirat, kita buang. Itu maksudnya kita keluar begitu. Sehingga selesai 4 bulan, selesai 40 hari kita berubah. Jadi orang yang takwa, senantiasa ingat kepada Allah, meninggalkan seluruh maksiat, senantiasa taat kepada Allah. Akhirnya doa-doa makbul, barokah datang dari segala arah. Itulah maksudnya. Iki bayan kok nyeneni wong to jane. Loro-loro nih. Yo bayan yo nyeneni. Ini bayan sing lembut-lembut tok wis. Gak ning peningkatan nih. Gitu. Ini bayi dikasih susu cocok. Nah ini sudah umur 40 tahun, 50 tahun kasih susu aja. Kasih sambal sekarang. Insyaallah mulai kan? Kalau tidak nanti kita ditipu oleh syaitan. Perasaan kita ini sudah baik. Saya sudah 4 bulan. 4 bulannya 4 bulan bagaimana? Di pondok itu ada orang 10 tahun. Ini juz amma juga nggak hafal. Memang di pondok itu kerjanya itu bikin kopi aja tiap hari. Bukan ngaji ya. Maka 10 tahun ya nggak ada peningkatan. Maka kita ini bagaimana 4 bulannya 4 bulan yang bermutu betul. Ada orang Arab keluar 4 bulan di Rewin. Setelah keluar 4 bulan mau pulang ditanya sama Syekh Abdul Wahab, bagaimana kesannya 4 bulan? Saya itu 4 bulan nggak ada kesan, Syekh. Gak ada kesan gimana? Ya, iman saya tetap rosot. Amalan juga tidak ada peningkatan apa-apa. Yo begitu ya. Asyik. Kamu tiap hari jauh lah enggak?
Ya kadang-kadang insya Allah, kadang-kadang tidak Syekh. Taklim bagaimana? Tiap hari taklim? Ya kadang-kadang taklim, kadang-kadang tidak. Sholat jamaah? Ya kadang-kadang iya, kadang-kadang tidak. Tahajudnya bagaimana? Ya kadang-kadang tidak, kadang-kadang iya. Kalau kamu waktu berjalan itu ngelihat wanita-wanita yang di jalan apa enggak? Ya kadang-kadang lihat, ya kadang-kadang tidak. Waktu kamu keluar masih gunjing orang atau tidak? Ya kadang-kadang juga iya, kadang-kadang tidak. Kalau kamu keluar dengan cara ini, keluar 10 tahun pun nggak ada peningkatan. Namanya keluar itu 4 bulan itu murni sibuk di dalam dakwah, sibuk dalam taklim, sibuk dalam zikir ibadah, sibuk dalam khidmat. Tambah satu lagi, tidak maksiat. Itu kalau sibuk kita dalam dakwah, taklim, zikir ibadah, khidmat, tapi juga maksiat terus. Itu minum obat terus, tapi juga minum racun terus. Bagaimana bisa sembuh? Insya Allah mulai kan? Masya Allah. Ini belum bayan, ini cuma ngomong-ngomong saja. Siapa yang diajak ngomong itu pertama kali ya diri saya sendiri. Ini bukan saya itu mencaci maki bapak-bapak, bukan. Mencaci maki diri sendiri pertama. Kalaupun bapak mendengar, ya alhamdulillah. Ya. Hadirin yang dimulakan, maka yang tadi malam atau pagi tadi belum mendaftarkan diri, sekarang mendaftarkan diri. Yang daftar 40 hari, malam ini dirubah 4 bulan. Itu orang itu kalau belum 4 bulan itu masih begini. Atau 4 bulan, 4 bulannya dulu masih model orang Arab tadi, itu sekarang di 4 bulankan lagi. Kemudian yang belum 4 bulan, sekarang niat 4 bulan. Ini mumpung ini mau Ramadan. Kalau kita 4 bulan sekarang kita dapat Ramadan, sehingga kita dapat 700.000 Ramadan. Ramadannya dapat 700.000 Ramadan. Keluarnya sama dengan 70 kali keluar. Kalau orang itu amal dalam Ramadan dilipatkan 70 kali. Maka kita kalau keluar Ramadan nanti 70 kali, seperti 70 kali keluar. Kalau keluarnya jauh, melewati lautan, tambah lagi 10 kali. Maka semulaikan yang mau daftar 4 bulan, asalnya kemarin 40 hari, sekarang daftar 4 bulan, atau yang belum keluar 4 bulan, atau ingin memperbaharui 4 bulannya, atau yang belum daftar 4 bulan atau 40 hari, silahkan berdiri ke selatan. Monggo.